lanjutan ceritanya. Jadi sebelum akhirnya aku dapet majikan yang terakhir yang ada anjingnya itu, dan sampai akhirnya aku pulang, itu aku udah ganti-ganti 9 kali majikan. Yang pertama itu seingat aku jaga biksu di kuil. Aku nyoba buat stay di sana, tapi yang nggak bikin aku nggak kuatnya itu harus bangun jam 5 itu udah masak di dapur, dimana kayak beda tempat gitu. Ibaratnya wihara, terus ada satu asrama yang buat si para biksunya. Nah, aku tinggalnya di tempat yang ada biksunya. Terus kalau masak harus di dapur yang di wihara. Sedangkan kalau mereka gitu ya, Buddha vegetarian, aku pun harus ngikut gitu. Nggak boleh masak telur sekalipun. Even bangunnya pagi, terus istirahatnya lebih cepat, kayak jam 7 atau jam 8 udah rehat, itu si biksunya itu nggak ngebolehin aku buat megang handphone atau buat ngobrol sama teman atau keluarga. Itu kalau udah di kamar pengennya itu langsung disuruh tidur gitu. Itu terus ditambah ada banyak komplainan para biksu-biksu yang lain. Dia bilang kalau aku tuh selalu main HP, padahal aku main handphonenya kalau emang udah rehat gitu. Dan di situ aku juga dikomplain katanya aku kurang senyum. Yang kedua, aku di daerah Tongkang, itu aku jaga nenek pikun sampai aku dilaporin ke polisi. Ya, aku sampai dilaporin ke polisi. Mungkin nanti aku bakal cerita tentang lanjutan yang calon majikan aku yang kedua ini, yang nenek pikun aku dilaporin ke polisi ini. Terus yang ketiga, aku kalau nggak salah itu aku ngerjain 3 rumah, sedangkan 1 rumah bersih-bersih ya ini. Sedangkan 1 rumah itu 6 lantai dan harus dibersihin sendiri. Digilir dalam 1 minggu, tapi dengan gaji yang sama gitu. Tadinya ya aku mau aja gitu kan, kalau emang cuman bersih-bersih doang. Aku nyoba di situ 2 hari apa 3 hari. Setelah aku tanya-tanya gajinya berapa gitu, kalau misalnya bersih-bersih sebanyak ini mah aku ya minta gaji double lah seenggaknya gitu kan. Belum lagi sarapannya dikasihnya cuman pisang doang gitu sama kopi. Disuruh ngebersihin 6 lantai gitu tiap harinya. Kalau ditumbuk itu lu bayangin jadi 18 lantai gue sendiri disuruh ngebersihin dari atas sampai bawah. Itu yang bikin aku nggak mau. Terus pindah lagi, yang aku beberapa bulan yang lalu aku upload, aku pindah majikan itu cuma bertahan 9-10 hari. Karena pertama itu tadi aku kurus banget. Terus pas aku disuruh bopong nenek, meskipun udah nggak ada tanda-tanda buat berlangsung hidup lebih lama, tapi si anaknya ini kekeh mau itu musim dingin sekalipun. Waktu itu kan udah musim dingin ya. Si neneknya itu harus mandi di matong atau di kamar mandi yang tempat duduk buat ada klosetnya gitu. Jadi si neneknya harus emang bener-bener dimandiin gitu. Aku sebenarnya udah minta kayak boleh nggak kalau nenek dimandiinnya di atas ranjang kayak aku mandiin nenek sebelumnya yang pernah aku jaga gitu. Aku bisa ngejamin kalau nenek bakal bersih juga gitu, sama kayak mandi, aku bilang kayak gitu. Tapi mereka nggak mau. Dia bilang kalau kamu nggak sanggup buat mandiin dia di kamar mandi karena nggak kuat gotongnya, ya udah kamu telepon agensi aja, katanya bilang gitu.
Dan akhirnya aku dijemput agensi gitu. Ibaratnya ini jadi aku dibalikin ke agensi gitu. Nah, terus sudah dibalikin ke agent, akhirnya aku dipindahin lagi, dicariin majikan lagi di Kaohsiung, itu jaga kakek. Serumah sendirian, tapi dari pagi jam 10 sampai jam 1 siang itu ada Kang Hu, karena keluarganya di Amerika. Nah, si kakeknya ini tuh tinggi besar badannya, dan pikunnya parah banget. Aku di situ kurang lebih sama hampir 2 mingguan. Si kakeknya ini nggak tidur sama sekali, beda banget sama nenek. Even nggak bisa tidur ada 2 jam sekalinya gitu. Kalau si kakek ini tuh bener-bener kayak selama aku di situ 12 hari tuh cuman tidur 1 hari yang bisa tenang gitu malamnya, dan siang itu juga dia nggak bisa tidur juga. Nah, di situ itu aku sama orang Vietnam, mantan pembantu yang bakal pulangnya waktu itu tuh orang Vietnam. Dia banyak bohong banget, terus dia bilangnya si kakek nggak pernah mukul, nggak main tangan, dan kakeknya baik, bisa tidur segala macam. Kenyataannya nggak kayak gitu. Dan aku dipukul sampai biru-biru juga pernah, ditendang juga pernah sama kakek yang itu. Kita nggak bisa nuntut atau nyalahin yang sakit karena emang sakit gitu. Akhirnya aku nggak mau lah di situ kan, karena emang nggak ada rehat sama sekali. Terus kakeknya tinggi besar dan akunya kan kecil, jadi susah buat nyimbanginnya. Ditambah suka mukul, itu yang aku nggak mau di situ. And then pokoknya majikan yang terakhir, yang itulah yang anjing gitu, yang ada anjingnya maksudnya. Yang ada anjingnya yang bikin aku sakit, dan akhirnya aku pulang gitu. Menurut kalian ya terserah sih. Maksudnya terserah kalian mau menilai aku pilih-pilih pekerjaan atau pilih-pilih sampai 9 kali ganti majikan, gak ada yang cocok. Pokoknya aku yang ngejalanin, aku yang yang mutusin akhirnya gitu kan. Dan sebenarnya masih banyak cerita yang nggak bisa aku sampaikan di sini. Tapi kalau kalian jadi aku, apakah bakal stay di antara salah satu yang aku ceritain tadi, tipe-tipe majikan yang tadi, atau bakal sama ambil keputusan akhirnya pulang juga gitu. Oke then, thank you, bye, assalamualaikum.